Indonesia dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 230913871111. Saya di sini ingin simulasikan tugas mata kuliah praktek elektronika daya tugas modul 1 yang judulnya diode atau penyarah. Di sini menggunakan software MATLAB untuk mensimulasikannya. Yang pertama adalah rangkaian satu fasa atau half wave. Fasa dan half wave. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, yang di kiri ini adalah rangkaian half wave. Saya menggunakan sumber 220 volt dengan frekuensi 50 Hz, lalu menggunakan trafo non-CT atau trafo linear dengan settingan sebagai berikut. Untuk nominal power 300 volt ampere dan frekuensinya 60 Hz. Untuk winding satu parameternya dengan VRMS-nya 220. Untuk R1 per unitnya 00. Winding 2 parametersnya dengan tegangan VRMS-nya 120. Untuk R2 L2 per unitnya 0 dan 0. Selanjutnya magnetization resistansi dan induktansi. Resistansi per unitnya 500, induktansi per unitnya 500. Saya juga menggunakan komponen diodenya bawaan dengan forward voltage-nya 0,8 volt dan sabar resistansinya 500 ohm dengan sabar kapasitansinya 250 E⁻⁹. Nah, dari rangkaian saya ini saya mengambil karena yang ditanyakan yaitu bebannya R, RL, dan RC dengan yang ditanyakan input VRMS. Ini adalah berikut input VRMS-nya. Lalu input IRMS-nya, ini input IRMS-nya. Selanjutnya adalah Vmax. Vmax bisa saya lihat nanti di sini menggunakan scope. Selanjutnya yang ditanyakan adalah VDC. VDC. Saya menggunakan Mean karena supaya lebih mudah mencari rata-ratanya. Selanjutnya ini VRMS atau outputnya dari rangkaian tersebut. Yang ini output dari IRMS atau arus keluarannya RMS. Yang ini arus keluaran DC. Saya juga menggunakan Mean. Oke, yang pertama yang ditanyakan adalah R, beban R. R dengan beban 100 ohm. Karena di sini saya sudah mengganti dengan beban 100 ohm, kita bisa play saja. Saya menggunakan settingan waktu 0,1 second. Kita play. Tunggu sebentar. Nah, berikut adalah hasilnya. Dengan Vin RMS 84,8 volt dan IRMS dengan 0,5947 ampere. Dengan IDC outputnya 0,3395 ampere. Dengan IRMS-nya 0,5947 ampere dan VRMS-nya 59,47 volt dan output VDC-nya 33,95 volt. Untuk melihat Vmax saya menggunakan ini. Nah, ini gelombangnya Vmax sudah terlihat. Untuk melihat Vmax saya menggunakan ruler. Nah, ini berikut adalah Vmax-nya. Vmax-nya yaitu 194
mohon maaf, 119,4 volt. Ini adalah Vmax-nya. Kita bisa lihat setelah kita menggunakan penggaris, kita bisa lihat di pojok kanan atas ini adalah tulisan Vmax-nya. Selanjutnya untuk gelombang B ini, karena saya menggunakan goto dan from dan goto, ini adalah from dan ini adalah goto. Saya yang B ini adalah Vout, karena ini nyambung ke voltage measurement ya. Jadi keluaran dari tegangannya. Berikut adalah gelombang dari Vout DC. Nah, ini sudah terlihat gelombang VDC-nya. Oke, next. Selanjutnya terakhir adalah IDC atau arus outputnya dalam bentuk DC. Nah, ini adalah hasil gelombangnya. Selanjutnya pertanyaannya adalah dengan beban RL. Oke, kita ganti saja ini menjadi RL. Oke, resistansinya masih sama. Oke, ditanyakan selanjutnya dengan 2 mili Henry. Jadi 2 mili Henry itu tulisannya seperti ini, 2 pangkat min 3. Oke, selanjutnya bisa kita play seperti tadi. Nah, ini sudah terlihat dengan ini RMS-nya 84,82 volt, input ya, RMS-nya 0,5946 ampere dengan output arus DC-nya 0,3402 ampere dengan output arus RMS-nya 0,5946 ampere dengan tegangan output RMS-nya 59,46 volt dan tegangan keluaran DC-nya 33,9 volt. Untuk Vmax-nya kita bisa lihat di sini. Nah, Vmax-nya di sini terlihat 1119,4 volt. Karena ini arus DC, jadi arusnya itu bentuknya seperti ini. Jadi bolak-balik ya. Selanjutnya ini B bagiannya dari Vout-nya, Vout DC. Nah, ini harusnya DC karena kenapa bentuknya seperti ini? Karena searah. Inilah bentuk gelombangnya. Dan yang terakhir adalah arus outputnya DC. Ini adalah gelombangnya. Oke, next pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah RC atau resistansi dan kapasitansi. Kita ganti saja ini menjadi RC. Karena yang ditanyakan adalah dengan nilai resistansinya 100 ohm dan kapasitansinya 220 mikrofarad. Jadi kita ganti ini menjadi 220. Nah, ini sudah terlihat ya 220 mikrofarad. Oke, kita play saja. Klik OK, lalu kita play ulang. Nah, di sini terlihat tegangan input RMS-nya 84,82 volt dengan input arus RMS-nya 0,1733 ampere. Lalu dengan output rata-rata arus DC-nya 0,08504 ampere. Selanjutnya output arus RMS-nya 0,1733 ampere dan yang terakhir adalah tegangan RMS-nya 85,58 volt dan tegangan keluaran DC-nya 85,62 DC. Nah, ini untuk tegangan Vmax-nya kita bisa lihat 1100, mohon maaf bukan 1119,3 volt. Dan untuk ini arusnya
arus dari Vout-nya B karena ini B. Yang terakhir adalah arus outputnya ini DC. Terlihat sekali ini arusnya searah. Next, saya akan mensimulasikan selanjutnya tugasnya yaitu untuk yang full wave atau gelombang penuh. Nah, di sebelahnya ini, sebentar saya baca pertanyaannya dulu. Supaya mempersingkat waktu, saya akan mencoba menggunakan satu contoh. Jadi karena kan pertanyaannya di yang ditanyakan itu kan banyak, jadi saya untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan resistansi yang sama dengan yang half wave, yaitu 100 ohm. Nah, lanjut kita run saja. Nah, ini saya tidak mau menggunakan itu ya. Sebelumnya, mohon maaf saya kurang menjelaskan ini. Saya jelaskan dari ulang ya. Ini untuk unitnya dengan satuannya SI. Lalu karena ini kan tiga, kita menggunakan CT. Jadi nominal power dan frekuensinya 300 volt untuk frekuensi 60 Hz, winding satu parameternya 220 volt, dan S1L1-nya seperti di samping 000. Untuk winding 2 parameternya atau V2 VRMS-nya menggunakan 120 volt, dan R2 dan L2-nya 0. Kita menggunakan trip winding karena kita menggunakan trafo dengan CT ya, jadi 60 volt, dan S3 dan L3-nya 0. Lalu kita play saja. Oke. Untuk diodanya masih sama, tidak saya ubah-ubah. Hanya saja saya ubah bagian resistansinya. Ini supaya lebih simpel, jadi saya tidak menggunakan from dan goto. Jadi langsung saya taruh di sini untuk scope-scope-nya. Nah, ini scope untuk RMS, IRMS. Sebentar. Ini scope untuk tegangan keluarannya atau V output DC-nya. Ini scope untuk input tegangannya atau V sumber, VS, bisa disebut VS. Karena yang ditanyakan input, jadi saya taruh di sini. Untuk yang di sebelah, mohon maaf saya kurang lupa menjelaskan kenapa saya taruh di sini, taruh di setelah ini, karena yang ditanyakan adalah output dari tegangan sumber. Jadi saya masukkan di setelah trafo. Oke, next selanjutnya tadi. Mohon maaf apabila saya berantakan karena saya sangat grogi. Selanjutnya karena kita sudah men-setting jadi 100 ohm, kita bicarakan saja langsung hasilnya. Untuk tegangan sumbernya masih sama ya seperti di sebelah. Hasilnya adalah tegangan inputnya 155,5 volt. Untuk input arus RMS-nya 0,5948 ampere. Dan untuk mohon maaf, untuk output arus RMS-nya 0,5947 ampere. Untuk rata-rata output arus DC-nya 0,3393 ampere. Dan untuk rata-rata tegangan output DC-nya 33,93 volt. Untuk tegangan output RMS-nya 59,47 volt. Berikut adalah hasil dari Vmax. Ini scope Vmax ya karena di input tadi. Nah, ini untuk tegangan maksimalnya, tegangan puncak nih 218,8 volt. Nah, ini adalah sumbernya, apa namanya, grafiknya. Karena kenapa gelombangnya seperti ini? Karena ini gelombang AC. Selanjutnya adalah saya akan melihatkan gelombang dari arusnya. Nah, ini berikut adalah gelombang dari arusnya. Gelombangnya yaitu gelombang DC. Ini juga gelombang DC. Nah, ini untuk gelombang keluaran dari tegangan DC dari rangkaian tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Pertanyaan selanjutnya yaitu dengan beban RL. Nah, ini kita ganti saja, kita ganti ke RL.
mana RL? Oke, RL. Karena yang ditanyakan, saya ambil contoh satu aja, bebannya indukansinya yaitu 2 mH sama seperti tadi. Gantinya akan jadi 2. Oke, ada 2. Resistansinya masih sama ya. Langsung kita run. Hasilnya. Dengan tegangan input RMS-nya di 155,5 volt dan tegangan arus RMS-nya 0,5948 ampere dengan keluaran arus RMS-nya 0,5948 ampere dengan rata-rata arus DC keluarannya 0,341 ampere dengan rata-rata tegangan keluarannya 33,97 volt dan rata-rata RMS dan tegangan keluaran RMS-nya 59,48 volt. Berikut adalah Vmax-nya. Maaf, ini Vmax-nya. Vmax-nya yaitu 218,4 volt. Ini adalah gelombangnya, gelombang AC. Next. Nah, ini adalah hasil gelombang dari arus keluaran DC-nya ya. Gelombang DC. Dan ini adalah gelombang keluaran tegangan DC dari rangkaian tersebut. Selanjutnya yaitu bebannya RC. Kita ganti ke RC. Kita play. Oke. Saya samakan saja seperti di samping dengan kapasitansinya 220 mikrofarad. Oke. Saya mempersingkat waktu, saya langsung run saja. Sini dengan tegangan inputnya RMS yaitu 155,7 volt dengan input RMS-nya 0,17,33 ampere. Selanjutnya arus keluaran RMS-nya 0,1732 ampere dengan arus keluaran DC-nya 0,08466 ampere. Untuk tegangan keluarannya sendiri rata-ratanya 85,53 volt dan tegangan keluaran RMS-nya 85,53 volt. Untuk Vmax-nya sendiri bisa dilihat di sini dengan arusnya yang AC. Jadi gelombangnya seperti gelombang AC ya. Jadi tegangan maksimalnya yaitu 219,9 volt. Dan ini gelombang arus DC-nya dan ini gelombang arus, dan ini gelombang keluaran tegangan DC. Next yang ditanyakan adalah bebannya RLC, yaitu resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Kita ganti saja RLC. Ininya masih sama ya, jadi resistansinya 100 ohm, induktansinya 2 mH, kapasitansinya 223 mikrofarad. Oke, kita play saja. Ini tegangan input RMS-nya terlihat 155,6 volt dan arus input RMS-nya 0,1732 ampere. Untuk keluaran arus RMS-nya adalah 0,1732 ampere dengan rata-rata arus keluarannya adalah 0,083 ampere dengan rata-rata tegangan keluarannya adalah 85,59 volt dan tegangan keluaran RMS-nya 85,55 volt. Berikut adalah Vmax-nya. Vmax-nya yaitu AC, jadi gelombangnya masih sama. Jadi ini Vmax-nya 219,9 volt. Lalu arus RMS-nya seperti ini gelombangnya. Mohon maaf, bukan arus RMS ya, arus keluaran dari rangkaian tersebut. Bentuknya DC, jadi seperti ini. Jadi ini tegangan keluaran DC-nya, gelombangnya seperti ini.
Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.